Kembali lagi bersama kami di Bitok Banjarmasin Pos, bicara apa saja bersama saya Agus Sumpoko, jurnalis Banjarmasin Pos dan sejarawan Kalimantan Selatan, Bapak Mansur SPD M.Hum, dosen Fakultas FKIP Unlam, yang kita membahas soal gangster yang beberapa waktu terakhir ini lagi ramai dibicarakan. Kembali Pak Mansur, kita bicara lagi Pak Mansur. Tadi setelah di masa jalur sungai, di masa Belanda, itu tahun 1920 ya, itu naik ke darat. Naik ke darat itu sudah mulai banyak jalan darat di Banjarmasin. Mulai banyak jalan. Kira-kira di jalan darat sendiri ada ada terjadi kelompok-kelompok kriminal seperti itu? Waktu terjadinya perubahan ke jalan daratnya tahun 20 ya. Jadi ada jangka waktu sebelum nanti masuknya Jepang tahun 42, sekitar 20 tahun itu pemerintah Belanda itu banyak disibukkan dengan membangun kota Banjarmasin. Nah, di antaranya itu adalah pembangunan jembatan awal ya. Jadi jembatan Kun atau jembatan Dewi sekarang, baru itu satu-satunya jembatan darat yang melintasi kota Banjarmasin. Nah, yang uniknya waktu itu orang Banjar itu takjub. Orang Banjar itu tidak pernah melihat jembatan. Nah, setelah jembatan itu mulai dibuka, ini sangat menarik, menimbulkan antusiasme yang cukup besar dari masyarakat. Jembatan itu juga dibuat ringkap ya, buka tutup sehingga kapal besar bisa masuk. Dan mulailah dibuka jalan-jalan darat bahkan sampai ke Martapura. Nah, itu yang banyak melalui akses jalan itu adalah adalah mobil-mobil orang Belanda. Nah, yang pada waktu itu di tahun 1920 awal itu sudah mulai banyak yang memesan, terutama pedagang karet dari wilayah hulu sungai. Itu banyak sekali beli mobil-mobil Eropa. Karena salah satu ciri khas waktu itu ya dia akan tinggi dalam strata sosial masyarakat itu kalau dia pakai mobil. Kemudian orang-orang banyak juga memakai sepeda waktu itu, sepeda buatan Inggris, buatan Belanda. Dan juga yang paling unik adalah orang Banjar mulai membeli gramofon. Ya, gramofon lagu-lagu Eropa ya. Piringan hitam itu ya? Ya, piringan hitam. Nah, itu yang menjadi sebenarnya karena motor belum ada ya waktu itu, jadi yang menjadi idola, barang-barang idola dari para pengusaha karet itu ya diantaranya itu. Kalau nggak beli mobil, ya mereka beli sepeda lah minimal, ataupun mereka harus punya gramofon di rumah. Nah, kemudian yang cukup penting juga bahwa setelah masuknya sepeda motor di Banjarmasin saat itu, karena memang belum ada tahun pastinya, tapi kalau mobil 1920, setelahnya kemudian baru ada sepeda motor entah di 1930 atau 1940-an. Di Indonesia juga sudah mulai mengenal sepeda motor saat itu. Tepatnya itu di tahun 1915. Pada waktu itu di Batavia itu sudah mendirikan satu geng motor. Sudah ada di Batavia, di Jakarta. Itu namanya Motor Rider Fiat Batavia. Itu beranggotakan orang-orang baik itu pribumi yang berlatar belakang mampu maupun orang-orang Eropa. Nah, kalau di foto-fotonya itu banyak kita lihat itu mereka menggunakan atribut pakaian gaya-gaya orang Eropa, orang Belanda. Itu motifnya tapi tidak kriminal. Itu tidak dituliskan tidak dituliskan bahwa mereka itu berbuat kriminal saat itu. Hanya dikatakan bahwa di situ ada geng, ada kelompok bermotor. Karena mungkin perlu diluruskan ya dari pemirsa Bitok juga bahwa ada perbedaan antara komunitas motor, klub motor dan geng motor. Kalau geng motor ini kan biasa kriminal ya. Kalau klub motor maupun di klub motor itu lebih safety dalam berkendara. Kemudian juga mereka kadang-kadang satu jenis motor yang sama. Misalnya Honda semua itu klub motor. Kalau komunitas motor kadang-kadang mereka terdiri dari pemilik motor yang berbeda merek, dan tapi tetap mematuhi aturan lalu lintas. Nah, kalau di waktu itu saya melihatnya itu masih masuk ke dalam klub motor ya, klub motor ataupun komunitas motor. Belum mengarah kepada adanya kriminalitas saat itu. Karena memang di catatan orang-orang Belanda saya melihat itu tidak ada catatan bahwa itu mereka berbuat kriminal. Nah, kalau di dunia misalnya kita kenal kelompok Satu Darah misalnya, tapi itu masih baru di ya. Belanda ya? Iya, di Belanda itu tahun 1990-an. Kalau di
Indonesia itu dapat kita lihat itu di tahun 78 di Bandung itu ada yang namanya Moonraker. Moonraker itu dibentuk di tahun 78 itu karena memang adanya dimotivasi, diinspirasi oleh film Moonraker saat itu. Ada film-film asing yang menginspirasi mereka sehingga mereka membentuk satu kelompok klub motor yang namanya Moonraker itu di Bandung 78. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama, tahun 1915 ya. Dan itu hanya beda 12 tahun dari kelompok geng motor yang ada di dunia. Pertama kalinya itu dibentuk kalau tidak salah itu tahun 1903. Itu namanya Yankee Motorcycle Club. Itu ada di Amerika, di New York. Itulah yang menjadi klub motor pertama. Barulah kemudian sekitar 12 tahun kemudian dibentuk juga di Batavia, yang namanya tadi Motor Rider. Nah itu dibentuk di Batavia. Setelahnya kemudian, setelah kemerdekaan kita baru muncul banyak geng-geng motor, terutama di Bandung dan Jakarta ya. Untuk catatan di Mas Mansur, untuk catatan di Kalimantan sendiri, geng motor atau kelompok-kelompok apa, geng motor kah atau yang kriminal seperti itu? Nah itu kemudian nanti tergantung era ya. Jadi mungkin masuknya pemerintah Belanda itu tidak banyak motor-motor yang ada, walaupun mungkin 1-2 orang sudah memakai. Karena di dalam catatan kami di tahun-tahun 1900-an awal ya, itu ada yang namanya Trusty ya. Trusty itu pria yang bekerja di pabrik gula Probolinggo itu sudah mulai memesan motor. Itu di era-era tahunnya kalau yang saya catat di sini adalah tahun 1893. Jadi 1890 di Banjar baru ada jalan darat, 1893 sudah ada motor di daerah Probolinggo di Jawa. Jadi disitulah pertama kalinya kemudian motor ini menjadi ada transportasi. Walaupun orang juga takjub melihat motor ini apa nih, sepeda bisa punya mesin dan sebagainya. Disitulah kemudian mulai bertebaran motor-motor yang dipesan oleh para juragan gula, kemudian bahkan Hamengkubuwono saat itu sudah membeli mobil Mercedes untuk pertama kalinya di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh para petinggi-petinggi kerajaan lain di Nusantara, di Indonesia saat itu, termasuk di Banjarmasin, marak juga nantinya setelah para juragan karet membeli mobil. Cuma motor ini sangat minim sekali catatannya. Keberadaan daripada begundal tadi itu nanti baru banyak sekali tercatat setelah era Jepang jatuh. Jadi tahun 42, 45 Jepang itu masuk ke Banjarmasin, mereka banyak memakai sepeda. Jadi masih minim sekali motor. Di tahun itu bahkan ada pabrik-pabrikan sepeda yang ala-ala Jepang ya di Banjarmasin. Iya, banyak sekali beredar. Cuma banyak dipakai orang Jepang karena mereka berpikir masyarakat Banjar tidak usahlah terlalu banyak sepeda karena sepeda itu bisa disumbangkan untuk kepentingan perangnya Jepang. Nah, yang paling banyak muncul setelah kemudian tahun 45 kan kita merdeka, orang-orang Eropa itu mau balik lagi ke Banjarmasin karena menganggap bahwa Banjarmasin ini kan wilayah Belanda, bekas wilayah Belanda, terutama wilayah Kalimantan Selatan yang tentunya perlu dikembalikan ke Belanda. Disitulah muncul yang menurut pemerintah Belanda itu begundal. Nah, muncullah banyak pasukan-pasukan kecil, kelompok-kelompok, kalau sekarang dikenal dengan geng. Kalau dulu di tahun 45 ke 49 itu dikenal dengan pasukan saja. Jadi ada yang pasukan yang dibentuk Belanda, ada pasukan atau geng yang dibentuk pejuang. Nah, di antaranya itu adalah pasukan Parambungkul misalnya. Jadi agak unik-unik Mas ini namanya. Pasukan Parambungkul itu adalah pasukan yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk memata-matai perjuangan Republik. Mereka dikoordinir oleh yang namanya kelompok yang anti Indonesia Merdeka. Di sisi lain, para pejuang Banjar itu juga banyak membuat pasukan yang kontra, diantaranya misalnya dengan membentuk pasukan kucing hitam. Itu sangat digunakan oleh pejuang untuk kontra dengan pasukan Parambungkul. Ada lagi pasukan Laung, ada lagi pasukan yang paling terkenal itu adalah pasukan Tengkorak Putih.
Yang di wilayah Sungai Kudung itu di wilayah daerah Hulu Sungai. Yang terkenal di Banjarmasin ini adalah pasukan Alam Roh. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan dari pasukan Alam Roh ini juga sebenarnya dari awalnya dianggap oleh berandal oleh Belanda. Mungkin Mas pernah lihat ya daerah Alam Roh, daerah desa Pamakuan ya. Itu sampai sekarang masih ada tugunya. Itu sebenarnya berawal dari terbentuknya pasukan atau kelompok yang dianggap sebagai berandal oleh Belanda ya. Belanda. Walaupun di kita pejuang itu ya. Iya, Alam Roh ini paling sadis ya karena dari beberapa keterangan mata-mata Belanda, kemudian orang Belanda yang berhasil ditangkap itu langsung dieksekusi. Baik itu entah potong kepala ataupun ditembak langsung dibuang ke sungai. Nah itu juga sangat ditakuti oleh pemerintah Belanda dan dicari-cari, walaupun memang pada waktu itu sangat sulit untuk menemukan lokasi dari persembunyian pasukan Alam Roh. Dan juga yang unik juga bahwa kalau dulu pasukan-pasukan kita di era perjuangan itu, kelompok-kelompok yang dianggap berandal itu selalu mengkaji ilmu. Misalnya pasukan Alam Roh itu terbentuk dari pemuda-pemuda yang sudah memakai ilmu kebal yang kemudian mereka dipasangi ilmu kebal itu di wilayah Cintapuri, di wilayah dekat Martapura ya sekarang ya. Nah itu mungkin bedanya. Jadi mereka memang sudah bersiap dari awal, mereka entah percaya atau tidak memakai ilmu kebal dan akhirnya berhasil menumpas mata-mata Belanda maupun tentara-tentara Knil Belanda yang beroperasi saat itu. Kalau yang di era di era kan setelah Jepang tidak ada. Kemudian ada nggak seperti geng-geng seperti itu di era setelah kemerdekaan ya? Kemerdekaan. Jadi nantinya akan makin banyak motor ya di era-era itu sekitar 50-60 karena memang dari pemerintah Jepang itu kan sudah menargetkan Indonesia terutama itu sebagai pusat pemasaran dari motor-motor Jepang, mesin-mesin Jepang. Dan puncaknya nanti kan ada peristiwa Malari 15 Januari itu tahun 60 apa 70 ya Mas ya? Yang investasi besar-besar di Indonesia ya. Nah itu termasuk diikuti dengan masuknya produk-produk sepeda motor Jepang. Muncullah nanti kan ada Honda tahun 60 ke 70 itu ada produk Honda, Yamaha, Suzuki dan ternyata ini juga banyak membentuk adanya kelompok-kelompok pemuda yang memakai motor yang juga berusaha menampakkan ekspresinya sebagai pemuda saat itu di Kota Banjarmasin. Banyak sekali cerita yang kami dapatkan dari penelitian kami tentang bagaimana budaya darat di Banjarmasin di era awal, bahwa dulu memang sudah terkenal, memang ada kelompok-kelompok anak muda yang selalu yang berkelompok memakai motor. Akan tetapi mereka juga hanya balap gitu ya, hanya bertaruh di arena balap, hanya balapan. Misalnya kelompok anak muda Teluk Dalam, kelompok anak-anak STM, kelompok anak muda yang tentunya orientasinya sebenarnya bukan untuk melukai orang lain, bukan untuk melakukan tindak kriminal, akan tetapi mereka hanya balapan. Paling banter mereka akan minum-minum, menunjukkan eksistensi mereka dengan minum, dengan merokok. Karena dulu di tahun 60-70 kan itu kan selain itu juga pada masa itu yang punya motor itu sedikit. Enggak seperti sekarang. Itu mungkin bedanya. Jadi kalau dulu kan mungkin di era tahun 60-70 zamannya Mas Agus mungkin masih kecil atau baru ini ya. Ini tentunya paling motor-motor dulu yang ada itu belum secanggih sekarang. Pertama, kemudian yang kedua motor sulit didapatkan. Yang ketiga juga bahwa dulu orientasi kita memang kita tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh media-media sosial seperti HP, sehingga pola kehidupan dari anak muda itu masih bisa terkontrol. Orang tua juga dari dulu tidak terlalu sibuk untuk memberikan pelajaran agama ke anak-anak mereka. Walaupun memang di beberapa sekolah itu ada juga geng-geng nakalnya. Nah, mereka suka balap-balapan, terutama misalnya daerah Kampung Melayu yang jadi arena balap, daerah Mula Warman.
dan tapi itu tidak apa namanya, tidak separah yang saat Ya. ini gitu ya. Saya ingat sekali Mas Iya. Mansur dulu. Kita waktu masih remaja Iya, itu iya. naik motor, orang-orang pemuda-pemuda di Banjarmasin itu Iya. kalau maghrib Iya. itu sepi jalan. Iya, nah itu. Sepi jalan. Iya. Artinya kalau maghrib walaupun naik motor apa Iya. sepi jalan. Lepas maghrib baru rame lagi. Iya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi itu. Maghrib kah? Isya Iya, kah? tidak mengenal waktu ya. Tidak mengenal waktu. Bahkan mungkin dini hari kah? Iya. Sekarang rame gitu. Nah itu mungkin Mas yang banyak sekali membedakan antara dulu dengan sekarang ya, terutama era tahun 60, 70, 80 ke 90. Terlepas dari memang motor sulit waktu itu, mahal, ya, masih mahal ya. betul. Kalau sekarang kan sedemikian enaknya karena kita bisa mengkredit motor. Iya. Motor-motor saling bersaing untuk menjual produknya sehingga kita dengan mudah bisa memperoleh motor yang tentunya menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi. Demikian juga kalau yang lain dulu ya mungkin minum-minuman keras itu masih langka. Kalau sekarang mungkin sudah makin marak dijual ya. Orang tua sudah sudah lepas tangan untuk membina anak-anaknya. Karena awalnya yang saya lihat kasus ini kan berawal dari mabuk dulu. Iya. Jadi kebanyakan kejadian peristiwa yang terjadi di beberapa minggu terakhir ini Mas kan mereka pasti mabuk dulu. Iya. Dan ya hal-hal lainnya juga karena mungkin pergaulan sedemikian bebas mereka pasti membawa wanita ya. Seperti itu. Kalau beberapa waktu yang lalu Iya. itu tuh kan muncul komunitas. Iya. Komunitas itu berdasarkan merek motor. Iya. Ya, merek motor kemudian apa gitu. Kira-kira mereka yang tertangkap ini apa ini? Apa kita belum tahu ya latar belakang mereka. Iya. Kira-kira apa ini anunya? Tapi sebelum dijawab, Iya. kita break sebentar. Oh ya, oke.